Ini loh, yang dia ini. Apa itu PCMS tuh? Anak ini kelas. Kita anak-anak lu awalnya gede. Jadi cabur guru tak ganti imitasi. Tak dengar tak ganti yang biasa. Juga tak ketawa tak dengar. Terus anak biasanya kayak kalau cabur. Ya jangan ditaruh kayak besok juga terus tanggung jawab. Jadi kita siap salah dulu. Mantap lah. Tiga. Jadi kemampuan interpersonal adalah kemampuan seseorang secara efektif untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja seperti pendengar yang baik, penyampaian pendapat secara jelas dan bekerja dalam satu tim. Komunikasi adalah kegiatan bertukar informasi, jenisnya ada verbal dan nonverbal. Verbal itu melalui telepon, radio, dan lain-lain. Nonverbal melalui bahasa tubuh, gestur, dan lain-lain. Visualisasi, grafik atau logo, written, surat, atau dan lain-lain. Komunikasi interpersonal skill adalah kemampuan komunikasi di mana dua orang atau lebih saling bertukar informasi secara verbal atau non-verbal. Secara verbal itu yaitu face to face. Yang kedua, secara non-verbal itu melalui media komunikasi. Contohnya itu telepon. Lalu elemen dari komunikasi tersebut adalah yang pertama orang bertukar informasi, yang kedua pesan, yang ketiga suara, yang keempat respon, dan yang terakhir konteks. Lalu manfaat dari komunikasi interpersonal skill adalah seorang dapat menerima atau bertukar informasi, yang kedua menjalin hubungan, yang ketiga membuat keputusan. Komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain secara lisan. Kita dapat memulai percakapan melalui sebuah pernyataan. Ada yang menanyakan pendapat atau mengontrol suatu percakapan dalam suatu konteks dan tema tertentu. Dalam menutup percakapan, kita bisa meninggalkan kesan dalam percakapan, dan gerakan tubuh juga bisa mengakhiri percakapan. Komunikasi nonverbal mencakup ekspresi wajah, intonasi, dan nada suara. Gerak tubuh yang ditampilkan melalui bahasa tubuh dan jarak fisik antara komunikator. Jadi kemampuan mendengarkan adalah kemampuan untuk menerima pesan secara akurat dalam sebuah proses komunikasi. Mendengarkan adalah kunci untuk mencapai komunikasi yang efektif. Tanpa kemampuan mendengarkan yang efektif, kesalahpahaman dapat terjadi dengan mudah. Mendengarkan berbeda dengan mendengar. Mendengar mengacu pada suara yang terdengar. Sedangkan mendengarkan membutuhkan fokus. Mendengarkan berarti memerhatikan tidak hanya pada cerita, tapi juga penggunaan bahasa dan nada. Jadi menjadi pendengar yang baik adalah pertama, jangan berbicara. Yang kedua, bersiap mendengar. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pembicara. Yang keempat, singkirkan penghalau. Yang kelima, empati. Yang keenam, bersabar. 7, hindari penilaian personal. Yang kedelapan, perhatikan nada bicara. 9, tidak hanya mendengar kata, tapi juga mencari ide. 10, perhatikan komunikasi dan verbal. Bertanya adalah salah satu cara untuk mengetahui informasi yang orang lain miliki agar kita mengetahui informasi dari orang lain. Beberapa cara untuk bertanya yaitu dengan cara 5W1H, yaitu what, who, why, when, where, and who.
halangan komunikasi efektif pada umumnya halangan yang mengganggu efektifnya komunikasi, yaitu penggunaan kata atau istilah yang kurang familiar. Yang kedua, kondisi emosional. Yang ketiga, kurangnya minat dan perhatian dari pendengar. Keempat, perbedaan persepsi dan sudut pandang. 5, gangguan pada pendengaran atau kesulitan bicara. Yang keenam, perbedaan bahasa dan aksen. 7, perbedaan budaya. 8, penghalang bahasa. Bahwa hubungan adalah keadaan pemahaman yang harmonis dengan orang lain atau kelompok yang membuat proses komunikasi yang lebih besar dan lebih mudah. Cara untuk membangun hubungan yaitu 1. Memulai percakapan, 2. Dengarkan apa yang orang lain katakan dan mencari pengalaman atau keadaan bersama. Yang ketiga, mencoba untuk memberikan unsur humor, dan yang terakhir memberi empati. Pada beberapa titik dalam hidup kita akan dikritik, mungkin secara profesional dan kadang-kadang akan sulit untuk menerima. Tapi itu semua tergantung pada reaksi kita. Kita bisa menggunakan kritik dengan cara yang positif untuk memperbaiki, atau dengan cara yang negatif yang dapat menurunkan harga diri dan menyebabkan stres, marah. Pada saat menghadapi kritik positif mungkin memerlukan harga diri yang baik dan beberapa keterampilan ketegasan. Ada 2 jenis kritik, yaitu pertama, kritik konstruktif adalah kritik untuk menunjukkan kesalahan orang lain. 2, kritik destruktif, yaitu kritik kesembronoan orang lain. Presentasi abadi adalah semua tantangan pemasaran Anda, merek dan yang Anda, apa yang orang lain melihat, kita lakukan dan mendengar yang kita katakan akan mempengaruhi opini mereka tentang kita. Kunci utama presentasi pribadi adalah harga diri yang meyakinkan. Empati adalah kemampuan untuk melihat dunia sebagai orang lain, untuk berbagi dan memahami perasaan orang lain, kebutuhan, keprihatinan, dan keadaan emosional. 2 komponen dasar berempati adalah 1. Komunikasi yang efektif. 2. Imajinasi yang kuat. Empati berbeda dengan simpati. Simpati itu berapa banyak reaksi terhadap kita, sedangkan empati merasakan perasaan orang lain.